Perkenalkan, nama saya Franciscus Denny. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai bahasa dan pikiran. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya berdasarkan pada budaya yang mereka miliki. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan objek-objek faktual dan ditransformasikan ke dalam simbol-simbol abstrak. Dengan adanya bahasa, kita dapat memikirkan sesuatu meskipun objek yang kita pikirkan itu tidak berada di dekat kita. Dengan simbol-simbol bahasa yang abstrak, kita dapat memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan kemudian mewariskan pengalamannya untuk itu kepada generasi-generasi berikutnya. Bahasa dalam medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Oleh karena itu, memahami bahasa akan memungkinkan kita memahami bentuk-bentuk pemahaman manusia lainnya. Dari definisi tersebut, maka diuraikan beberapa karakteristik bahasa seperti: yang pertama, bahasa adalah sistem. Yang kedua, bahasa adalah bunyi. Yang ketiga, bahasa adalah arbitrer. Yang keempat, bahasa adalah simbol dan lambang. Dan terakhir, bahasa itu universal. Yang kedua, pengertian pikiran. Pikiran merupakan proses respon otak terhadap apa yang telah terjadi saat ini, saat sekarang maupun saat yang akan datang. Pikiran atau ingatan memungkinkan manusia untuk berpikir tentang segala hal. Dari hasil pikiran itu diwujudkan dalam bentuk ujaran maupun tindakan untuk disampaikan kepada makhluk lainnya atau orang lain, dan untuk mewujudkan tersebut menggunakan medium bahasa sebagai wujud penyampaian atas apa yang ada dalam pikirannya. Proses berpikir dilalui dengan 3 langkah. Yang pertama, pembentukan pikiran. Pada pembentukan inilah manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek. Yang kedua, pembentukan pendapat. Pada pembentukan pendapat ini, seseorang meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang disebut dengan kalimat. Pembentukan tersebut dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pendapat positif, pendapat negatif, dan pendapat modalitas atau pendapat yang memungkinkan sesuatu. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan meliputi kesimpulan induktif, deduktif, dan analogis atau perbandingan. Selanjutnya, hubungan bahasa dan pikiran. Yang pertama, teori Sapir dan Whorf. Pada teori ini mengatakan bahwa tidak ada dua bahasa yang memiliki kesamaan untuk dipertimbangkan sebagai realitas sosial yang sama. Sapir dan Whorf menguraikan 2 hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Yang pertama, linguistic relativity hypothesis, yang menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, linguistic determinism, yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang ada dalam bahasa. Selanjutnya, teori Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt adalah seorang sarjana Jerman pada abad ke-19, menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Maksudnya, pandangan hidup dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Anggota-anggota masyarakat itu tidak dapat menyimpang lagi dari garis-garis yang telah ditentukan oleh bahasanya itu. Demikian pemaparan mengenai materi bahasa dan pikiran. Terima kasih.